Oke, siap dong. Sorry banget ya agak telat sedikit karena tadi aku habis nyusun beberapa kertas yang ada di sini. Oke, mungkin teman-teman baru pertama kali lihat aku, biasanya sama Kak Mega gak sih? Udah ada yang kenal aku belum? Siapa tahu lihat di mana gitu. Belum. Oke. Oke. Kalau kita belum kan udah, wah, Kornis udah lihat di mana nih? Oke, yang belum kenal aku, kita kenalan dulu ya biar. Dan kali ini aku gantiin temen aku nih, tutor kalian yang di Growthy Kaido, KBK, karena dia berhubungan ada sesuatu yang nggak bisa ditinggal, jadi dia minta aku buat gantiin kelasnya dan pas banget aku lagi libur kuliah hari ini. Tuh. Oke, teman-teman udah ada yang tahu belum? Kita hari ini tuh belajar apa sih? Kita mau belajar apa nih? Atmosfer. Betul. Oke. Kita mau belajar atmosfer. Aku akan share screen ya. Teman-teman siapin nih alat tulisnya, notes-nya, karena um, bab ini agak sedikit seru. Maksudnya gimana ya? Agak sedikit mind blowing tapi seru gitu. Ini udah kelihatan kan ya share screen aku? Oke. Oke, aman. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman dipastiin dulu nih, udah makan, udah sholat juga, dan fokusnya tuh udah fokus ke atmosfer ya, belajar hari ini gitu. Biar teman-teman nggak miss satu bab gitu. Oke, sebelum kita ke macam-macam atmosfer itu yang ada di dalamnya, aku mau kasih tahu dulu definisi atmosfer. Dari teman-teman bisa lihat nih di PPT-nya, kalau atmosfer itu tuh berasal dari kata atmos ya, yang udah teman-teman bisa lihat di sini dan sering banget juga. Dan materi ini tuh ada di kelas 10, I guess. Aku agak lupa. Jadi lapisan udara gitu, lapisan gas yang menyelubungi bumi. Jadi kalau misalnya aku bawa globe di sini, ini misalnya bumi. Nah, atmosfer itu lapisan yang menyelubungi bumi dan untuk melindungi bumi juga gitu. Nah, apa sih fungsi dari lapisan atmosfer itu sendiri gitu? Selain untuk melindungi ya dari radiasi matahari, atmosfer ini tuh juga kalau misalnya pada malam hari itu berfungsi menahan energi panas yang hilang dari bumi. Tuh. Nah, dari lapisan atmosfer itu sendiri ada nih susunan gasnya, susunan atmosfernya gitu. Jadi ada komposisi gas penyusun yang terdiri dari gas tetap dan juga gas variabel, dan ada juga struktur vertikal, yaitu lapisan-lapisan atmosfer ya gitu. Yang teman-teman sering dengar stratosfer, troposfer gitu-gitu. Oke, kita next. Nah, di sini ada tabel nih komposisi gas penyusun di lapisan atmosfer. Nah, biar teman-teman sendiri bisa baca di sini, ada macam gas kayak gas permanen kayak nitrogen, oksigen, argon, neon, helium, krypton, xenon, dan hidrogen. Nah, yang paling banyak ada di lapisan atmosfer kita itu nitrogen, teman-teman, dengan simbol N2 ini. Jadi, biar bisa teman-teman lihat sendiri, banyak banget nih gas nitrogen yang ada di lapisan atmosfer kita. Ada 78,11%.
nitrogen. Dan yang kedua disusul dengan oksigen. Gitu. Bisa teman-teman lihat di sini kalau misalnya gas yang permanen itu cenderung tetap ya namanya juga permanen gitu. Dan gas variabel ini kayak uap air, karbon dioksida dan lain-lain itu cenderung berubah-ubah gitu. Oke. Kita next. Nah, di sini ada struktur vertikal tadi, yaitu lapisan-lapisan yang ada di lapisan atmosfer gitu. Jadi atmosfer itu ada lapisannya gitu. Jadi dari bawah sampai atas gitu. Kita harus tahu nih, kalau teman-teman lihat di sini gambar, misalnya dari ketinggian 0 sampai 10 km gitu. Itu ada lapisan troposfer. Terus dari 20 sampai berapa nih? 60-an lah ya, 20 sampai 60 km itu ada stratosfer dan selanjutnya gitu. Biasanya sih kalau eksosfer ya, yang ini itu jarang keluar karena yang sering banget tuh pasti stratosfer karena lapisan ini tuh ada lapisan ozonnya gitu kan, bisa teman-teman lihat nih di sini 20 sampai 40 km ada ozone layer. Terus juga pesawat jet itu biasanya di stratosfer gitu. Oke. Nah, kita bahas satu-satu dari mulai lapisan troposfer nih yang paling bawah nih 0 sampai 10 kilometeran gitu. Nah, letaknya di ketinggian 0 sampai 18 km di atas permukaan bumi. Dan ini tuh merupakan lapisan yang paling bawah nih. Jadi gravitasi buminya itu masih kuat nih teman-teman. Dan padat unsur gasnya itu 80%. Dan di sini banyak mengandung uap air, terus ada embun dan juga debu. Terus juga di lapisan troposfer ini pastinya tuh terjadi gejala cuaca gitu seperti awan, hujan, ini angin ya, tipe angin dan juga petir. Nah, di sini juga tempat pesawat baling-baling, terus juga terjadi arus adveksi dan arus turbulensi. Dan juga terjadi arus konveksi, yakni udara makin naik, makin dingin. Dari sini ada yang teman-teman mau tanya nggak atau kurang jelas? Ya mungkin aku kasih tahu dulu ya. Kalau misalnya teman-teman masih kurang paham arus adveksi itu apa, jadi di troposfer di sinar matahari itu dia tuh kayak ada proses pemanasan gitu. Jadi proses pemanasan udara itu ada yang namanya kalau teman-teman masih ingat konduksi sama konveksi. Nah, kalau konduksi itu misalnya aku tulis nih ya. Konduksi itu pemanasan secara langsung gitu. Kontak langsung. Nah, kalau misalnya yang konveksi, jadi kalau konveksi itu lapisan udara paling bawah, panasnya itu merambat gitu. Jadi dia pemanasannya horizontal, secara horizontal. Panas dari lapisan udara paling bawah. Nah, dari konveksi ini dibagi lagi nih jadi dua arus, itu ada adveksi yang ini sama turbulensi. Jadi adveksi itu proses pemanasan secara horizontal. Dia pemanasannya horizontal. Kalau ini secara horizontal. Secara horizontal. Secara horizontal. Sorry. Nah, sehingga kalau misalnya adveksi itu panasnya itu dia kan horizontal ya, bentuk kayak gini. Jadi panas udara yang di sampingnya tuh yang awalnya nggak panas itu jadi panas gitu. Nah, kalau yang turbulensi kayak teman-teman bisa ketahui sendiri, dia tuh kayak
proses pemanasannya itu nggak teratur dan muter-muter gitu. Oke. Oke, yang kedua ada lapisan stratosfer nih. Jadi ketinggian 18 sampai 50 km di atas permukaan bumi. Nah, di sini yang sudah aku bilang di awal terdapat ozon nih. Lapisan ozon yang berfungsi untuk menyerap sebagian besar ultraviolet atau radiasi sinar matahari gitu. Dan di stratosfer ini udah nggak ada nih gejala cuaca gitu. Makanya pesawat-pesawat jet itu mulai menaikkan ketinggiannya itu di lapisan stratosfer karena udah nggak ada gejala cuaca nih, jadi udah terbebas lah dari gejala-gejala cuaca gitu. Jadi ada tempat pesawat jet dan uap air, embun dan debu sangat sedikit nih karena udah mulai ke atas tuh gravitasi udah mulai agak-agak hilang lah ya gitu. Dan di sini juga ada arus adveksi, tapi arus adveksinya itu tenang gitu dan udah nggak ada arus turbulensi. Makanya kalau teman-teman naik pesawat nih, pasti ada turbulensinya, dan itu di lapisan troposfer yang awal gitu. Jadi memang udah sangat biasa kalau misalnya pesawat itu turbulensi gitu. Nah, yang terakhir ada arus konveksi sangat sedikit. Oke, di lapisan ketiga nih, ada lapisan mesosfer. Nah, di lapisan ini ketinggiannya udah mulai tinggi banget, 50-80 km di atas permukaan bumi. Dan di sini itu tuh meteor terurai. Jadi misalnya kalau misalnya ada meteor yang jatuh ke lapisan bumi gitu. Nah, di lapisan mesosfer ini dia tuh terurai. Karena kenapa terurai? Bisa teman-teman lihat nih. Dari bawah troposfer ini kan suhunya tuh 20 derajat ya. Jadi kayak nggak panas, nggak dingin gitu ya. Dingin sih, tapi ya nggak ekstrim banget dinginnya gitu. Dan ketika dia udah mulai naik di lapisan mesosfer, yakni di sini, itu tuh udah langsung drop banget suhunya ke minus 60 derajat nih. Bisa teman-teman lihat di gambarnya. Jadi kenapa meteor terurai? Ya karena itu. Dari yang meteornya panas banget sampai ke lapisan mesosfer yang dinginnya minus 60 derajat. Bisa teman-teman bayangin itu sedingin apa gitu kan. Nah, makanya meteornya terurai di situ. Nah, terus batas akhir mesosfer disebut mesopause. Jadi kalau misalnya setiap batas akhir dari lapisan bumi ini, pasti ada pause-pause-nya di belakang gitu kan. Oke. Oke, dan lapisan keempat ada lapisan termosfer atau ionosfer. Di ketinggian 80 sampai 800 km nih ya permukaan bumi. Udah tinggi banget gitu. Nah, dari lapisan termosfer ini ada yang namanya arus inversi nih. Udara makin naik makin panas. Nah, beda sama lapisan sebelumnya yang konveksi, yaitu udara makin naik makin dingin gitu. Nah, tapi di lapisan termosfer ini beda, dia arusnya inversi. Nah, di lapisan termosfer ini terdapat aliran listrik nih. Wah, aliran listrik yang sangat kuat. Nah, terus juga terdapat tempat pemantulan gelombang radio, TV, dan juga telepon seluler. Nah, dari lapisan termosfer ini dibagi lagi nih, ada lapisan yang dimanfaatkan manusia nih untuk gelombang radio, TV, sama telepon seluler. Jadi dibagi namanya nih, bisa teman-teman lihat di lapisan D misalnya, 80 sampai 100 km. Itu memantulkan gelombang panjang dan menengah. Lapisan E atau biasa kita sebut lapisan Kennelly, 100 sampai 200 km itu memantulkan gelombangnya pendek sampai jarak 1.500 km. Dan lapisan yang terakhir ada lapisan Appleton atau lapisan F, itu memantulkan gelombang pendek sampai jarak 1.500 km, lebih dari 1.500 km gitu. Bedanya itu kalau misalnya dibedain itu misalnya D itu nggak ada sampai jaraknya gitu. Terus kalau yang E sama F ngebedainnya kalau misalnya E itu cuma sampai jarak 1.500 km, kalau misalnya yang F itu lebih dari 1.500 km gitu. Oke. Dan yang paling terakhir nih, walaupun nggak sering keluar, tapi biar teman-teman tahu ada lapisan yang paling atas banget, lebih dari 800 km itu
ada lapisan exosfer atau di sisi pasifsfer, gitu ya. Jadi lapisan atmosfer paling luar dan udah nggak ada gravitasi lagi sih, jadi kayak udah paling luar banget gitu. Dan gas atomnya tadi itu udah mulai hilang gitu ke angkasa. Oke. Nah, di sini ada gambarnya nih. Aku tampilin gambar. Kalau yang tadi aku pakai globe tadi, nah teman-teman bisa lihat di sini. Ini kan bumi kita dan ada lapisannya kayak troposfer, stratosfer, mesosfer, terus termosfer. Nah, ini ketinggiannya gitu. Oke. Nah, ini ada beberapa gambar lagi. Dan yang paling sering di tryout atau di um, biasanya sih di tryout ya. Kadang tuh lapisan kayak stratosfer sama termosfer yang sering keluar gitu. Oke, dari lapisan atmosfer ini ada yang teman-teman pengen tanyain nggak? Atau masih kurang jelas? Dari komposisi gas penyusun atau struktur vertikal ini? Apa tuh? Kardus mau nanya apa? Boleh on mic kok. Boleh langsung on mic atau di chat juga nggak apa-apa. Kenapa aurora terjadi hanya di belahan bumi utara? Aurora. Oke. Aurora itu ada di lapisan apa nih? Ayo coba, aurora ada di lapisan apa? Oke. Termos. Yakin? Oh ya benar, ini ada gambar ya. Ya, ya benar, ada di termosfer. Nah, kalau misalnya aku tanya nih, aurora itu apa sih? Dia gejala optik kan, gejala optik dari atmosfer ini gitu. Apa yang kamu tahu nih soal aurora? Aku tanya dulu deh. Coba tahu gak? Aurora itu apa? Bukan princess ya. Cahaya yang timbul karena magnet bumi, nggak sih? Oke, jadi ada yang namanya gejala optik atau gejala-gejala yang berkaitan dengan penglihatan manusia ini yang muncul akibat proses alam yang di atmosfer. Jadi sebetulnya gejala optik itu nggak cuma aurora, ada 5 gejala optik. Tapi kalau yang kamu tanya itu kan aurora ya, jadi aku bahas aurora aja. Aurora itu tuh pancaran cahaya kutub. Nah, teman-teman bisa tahu sendiri kan dari mulai definisi itu, pancaran cahaya kutub. Berarti kutub kan cuma ada di utara sama di selatan kan, yang bergerak di lapisan ionosfer atau termosfer tadi. Nah, apa yang menyebabkan aurora terjadi gitu? Aurora itu terjadi akibat angin matahari yang mendorong partikel matahari gitu. Partikel matahari kan yang teman-teman ketahui ada elektron sama proton, benar kan? Nah, sampai mencapai bumi gitu dan ditarik sama gaya gravitasi bumi gitu. Gaya gravitasi kutub utara sama selatan. Nah, dari situ partikel-partikel matahari yang udah ditarik itu mengobarkan ion-ionnya gitu, mengobarkan partikelnya yang bermuatan listrik itu ke lapisan ionosfer. Jadi dia aurora itu kan menyala-nyala gitu kan, menyala-nyala. Jadi dia itu kayak pita gitu kan bentuknya, nyala-nyala, warna-warni gitu. Nah, jadi pertanyaannya kenapa cuman timbul di belahan bumi utara sama selatan? Karena dari definisinya aja tuh pancaran cahayanya tuh dari kutub gitu. Nah, kutub aja
ada di utara sama selatan gitu. Gitu sih. Kalau misalnya aurora di kutub utara sama selatan namanya beda. Kalau misalnya aurora di kutub utara itu namanya aurora borealis. Terus kalau misalnya di kutub selatan itu namanya australis. Gitu. Jadi kayak kita lihat dulu definisi sama kenapa aurora terjadi gitu. Karena yang tadi aku bilang kan kayak aurora tuh terjadi karena angin mataharinya itu yang mendorong partikel-partikel matahari kayak elektron sama proton yang mencapai permukaan bumi dan ditarik sama kutub utara sama kutub selatan gitu. Gravitasi magnet kutub utara sama kutub selatan. Gitu. Apakah sudah jelas? Oke. Bagus. Karena selain aku juga mau FYI sih, selain gejala optik aurora itu ada fata morgana, ada halo atau lingkaran cahaya putih di matahari yang mengelilingi matahari sama bulan sih persisnya. Terus ada pelangi, ada sandikala. Sandikala itu panorama alam. Kalau misalnya teman-teman lihat matahari yang muncul sama matahari terbenam itu ada kayak warna kuning kemerahan, itu namanya sandikala. Itu. Oke, thank you udah nanya. Oke, kita lanjutin ke unsur-unsur yang ada di atmosfer, cuaca, dan iklim. Oke, jadi ada unsur-unsur cuaca dan iklim kayak suhu, tekanan, kelembapan, hujan, angin, dan awan. Nah, di sini yang mulai mind blowing ya, karena dari semuanya itu berkaitan gitu. Jadi teman-teman nggak boleh paham cuma satu doang. Misalnya paham tekanan, tapi nggak paham kelembapan, nggak paham suhu gitu. Jadi semuanya ini berkaitan dan punya benang merah gitu. Jadi teman-teman harus fokus. Oke. Oke. Kita ke definisi cuaca sama iklim dulu nih. Kalau misalnya cuaca itu gampangnya keadaan udara di wilayah yang relatif sempit dan dalam jangka waktu yang singkat. Oke, bentar ya, slide poster nanti dulu. Aku definisiin dulu iklim nih. Nah, kalau yang iklim, itu kebalikannya. Keadaan cuaca rata-rata dalam waktu 1 tahun yang meliputi wilayah yang luas dan dalam jangka waktu yang lumayan lama gitu. Jadi iklim itu, cuaca itu termasuk ke iklim karena di rata-ratain ya dalam 1 tahun dan penyelidikannya pun juga nggak sebentar dan dengan minimal waktunya tuh 30 tahun gitu. Jadi untuk menentukan iklim tropis, iklim subtropis gitu-gitu ya lama gitu. Karena para ilmuwan juga pastinya menentukan keadaan cuaca rata-rata gitu sesuai sama garis lintangnya atau apanya gitu. Nanti kita akan belajar. Oke, kita ke troposfer tadi ya. Ada yang mau SS. Ini dia. Oke, udah di SS ya. Oke. Biar nggak kemalaman, kita next. Nah, dari definisi yang tadi, kita ke unsur-unsur cuaca sama iklim. Yang pertama itu ada suhu. Suhu itu apa sih? Suhu itu keadaan panas atau dinginnya udara gitu. Jadi ada yang namanya alat pengukur suhu, namanya termometer dan termograf dengan menggunakan satuan derajat Celcius. Kalau teman-teman bingung apa bedanya alat pengukur termometer sama termograf itu, kalau misalnya termometer itu lebih konvensional aja, lebih nggak kuno sih tapi lebih konvensional. Kalau termograf itu lebih modern gitu. Nah, ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi yang berpengaruh terhadap suhu itu gitu. Yang pertama ada lamanya penyinaran matahari. Nah, terkait dengan hal ini tuh masuknya ke lintang ya, kita bahas lintang. Jadi kalau misalnya
wilayah itu ada di lintang yang rendah atau lintang tinggi itu beda lama penyinaran mataharinya gitu. Dan kalau mau mengukur lamanya penyinaran matahari, yang pakai lintang ini itu disebut heliograf atau Campbell stocks. Ini bab atmosfer, cuaca dan iklim, dan ini unsur-unsur cuaca. Ada suhu yang pertama, gitu. Nah, yang kedua, faktor yang berpengaruh selain lamanya penyinaran matahari terhadap lintang suatu wilayah, itu ada kemiringan sudut datang sinar matahari. Nah, jadi saat matahari condong ke sebelah timur, atau lebih bisa kita kenal di pagi hari, atau di sebelah barat, sore hari, itu bakal beda nih sudut datang sinarnya gitu. Jadi sudut datang sinar akan lebih kecil, sehingga sudut udara tidak begitu panas. Nah, kalau misalnya pada siang hari, yang bisa teman-teman rasain sendiri, itu panas banget karena ya sudut pandang lebih besar gitu. Sudut pandangnya lebih besar jadi 90 derajat karena dia ada di atas kepala kan. Gitu. Jadi kalau sebelah timur tuh bakalan lebih kecil dan suhu udaranya nggak begitu panas, dan begitu pun pula ke arah barat gitu. Nah, yang ketiga ada ketinggian tempat nih. Nah, bisa teman-teman ingat ya, harus teman-teman ingat kalau misalnya di troposfer, di lapisan paling bawah bumi, itu setiap naik 100 meter, suhu udara akan turun 0,6 derajat Celcius. Jadi artinya berarti makin tinggi suatu tempat, maka suhunya makin rendah. Jadi contohnya nih, kalau teman-teman naik gunung, makin tinggi makin dingin kan, bukan makin panas gitu. Jadi ya itu maksud dari ketinggian tempat. Setiap naik 100 meter, suhu udara akan turun 0,6 derajat Celcius. Oke. Yang keempat nih ada letak lintang, yang tadi kayak aku bilang. Jadi setiap tempat di permukaan bumi itu yang terletak lintang rendah, kayak Indonesia, lintang rendah. Terus ada pula yang lintang tinggi, kayak benua Eropa, terus Asia yang di atas tuh, itu lintang tinggi kayak Rusia gitu-gitu kan. Nah, daerah yang terletak di sekitar Khatulistiwa atau Indonesia itu memiliki suhu yang panas karena setiap tahun dapat sinar matahari, walaupun musim hujan gitu. Dan daerah ini tuh disebut daerah tropis. Nah, daerah tropis ini tuh maksudnya iklim. Nah, dimasuk ke iklim gitu. Nah, adapun daerah yang berada di sekitar kutub pasti punya suhu yang lebih dingin gitu. Suhunya lebih rendah daripada kita. Karena nggak kayak kita yang setiap tahun dapat sinar matahari gitu. Nah, yang kelima ada kondisi awan. Nah, awan ini juga berpengaruh nih terhadap suhu gitu. Jadi ketika sinar matahari mencapai permukaan bumi dan dia tuh nggak terhalang sama awan, misalnya suhunya tuh di permukaan bumi bakal panas gitu. Dan kalau misalnya kebalikannya, sinar matahari ini mencapai permukaan bumi, tapi ada awan yang menutupi sinar itu gitu, maka permukaan bumi bakalan nggak terlalu panas dong gitu. Jadi kondisi awan ini juga berpengaruh nih. Oke, dari suhu tadi ada yang mau tanya nggak? Atau masih bingung nih? Sebelum kita ke tekanan udara. Ada gak nih teman-teman yang masih bingung? Bisa langsung ditanyain di chat atau di on mic juga nggak apa-apa. Oke, aman. Oke, kalau aman kita harus lanjut ke faktor yang lain atau unsur yang lain. Sorry, kayak oke. Ada unsur yang lain yaitu tekanan udara. Nah, tekanan udara itu apa sih?
tekanan itu ya tekanan yang diberikan udara pada suatu wilayah gitu. Jadi ada pula alat pengukur tekanan udara yaitu barometer dan barograf dengan menggunakan beberapa macam satuan. Ada atmosfer, milimeter kolom air raksa, milibar, dan apabila dikonversikan menjadi satu atmosfer sama dengan 760 mm kolom air raksa sama dengan 1013 milibar gitu. Ini yang konversi internasional ya. Dan kalau misalnya teman-teman bingung apa aja yang menyebabkan setiap wilayah itu memiliki tekanan yang berbeda. Nah, di sini ada perbedaan tekanan udara. Yang pertama, lagi-lagi perbedaan ketinggian. Nah, makin tinggi tempat, makin rendah tekanan udaranya. Kenapa? Karena gravitasi. Nah, teman-teman harus ingat juga kalau misalnya kita ngomongin tekanan udara itu nggak jauh-jauh dari gravitasi bumi. Kalau misalnya makin tinggi, ya pasti gravitasinya makin rendah dong, gitu, makin lemah lah. Nah, perbedaan ketinggian ini mengakibatkan perbedaan tekanan udara juga. Pada lapisan atmosfer bawah, misalnya setiap naik 8,6 meter, tekanan udara turun 1 milibar. Gitu. 1 milibar itu ya sama aja segini nih. Gitu. Nah, yang kedua, perbedaan suhu. Nah, yang tadi nih, ada benang merahnya sama suhu atau pemanasan. Jadi, makin tinggi suhu, ini teman-teman harus ingat, makin tinggi suhu, makin rendah tekanan udaranya. Kenapa? Karena udara memuai. Nah, perbedaan pemanasan ini tuh mengakibatkan perbedaan suhu, dan juga perbedaan suhu mengakibatkan perbedaan tekanan udara. Jadi kalau misalnya tadi di suhu kita ngomongin kalau makin tinggi tempatnya, berarti suhunya makin rendah alias makin dingin. Nah, kalau di tekanan udara, berarti makin tinggi suhunya, makin rendah tekanan udaranya karena udaranya memuai. Gitu. Nah, ada juga perbedaan kandungan uap air nih. Jadi di suatu tempat yang banyak uap airnya, berarti makin rendah suhunya. Makin tinggi tekanan udaranya, karena udaranya yang akan memuai itu sedikit. Jadi tuh kalau misalnya di wilayah itu udah uap airnya banyak, itu suhunya rendah karena ya lembab kan, uap airnya banyak gitu. Jadi nggak panas lah gitu. Nah, tapi bisa teman-teman ingat juga kalau misalnya suhunya rendah berarti tekanan udaranya tinggi. Kebalikan sama yang suhu tadi, kalau misalnya suhunya tinggi alias panas, tekanan udaranya rendah karena udaranya memuai. Nah, kalau misalnya di kandungan uap air, kalau uap airnya banyak, berarti kita asumsiin suhu udaranya tuh rendah. Suhunya tuh nggak terlalu panas. Nah, karena nggak terlalu panas, udaranya nggak ada yang memuai. Maka tekanan udaranya tuh tinggi gitu. Udara memuai itu gimana? Oke, aku kasih contoh di sini. Ada gambar, bisa teman-teman lihat ada wilayah C, wilayah A, sama wilayah B. Atau daerah ya, daerah A, C, sama B. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada matahari. Matahari pasti panas gitu kan, melakukan penyinarannya gitu. Ini ketika siang hari deh, siang hari. Aku kasih kasus nih ya, ini siang hari. Nah, tadi yang di sebelumnya udah aku jelasin kalau sudut sinar matahari itu 90 derajat itu bakal panas. Nah, jadi di daerah A ini lebih banyak mendapatkan pemanasan nih, karena sudut datang sinar mataharinya itu 90 derajat alias 30 alias tegak lurus gitu. Nah, jadi suhu yang ada di daerah A ini tuh lebih panas alias lebih tinggi gitu. Nah, teman-teman udah bisa dapat gambarannya. Nah, ketika yang tadi aku bilang suhu itu pasti berhubungan sama udara gitu. Nah, udara yang tadi kita di daerah A ini karena dia panas, karena sinar matahari sudutnya 90 derajat,
ya udah dia memuai, dia karena panas dia memuai gitu, memuai itu kayak apa ya bahasanya, gampangnya tuh kayak dia lepas ke atas gitu udaranya. Nah, udara di A yang lebih panas itu memuai ke atas, lalu dia berbelok karena angin. Nanti angin kita bahas. Dia berbelok ke kiri dan ke kanan nih. Nah, sehingga tekanan udara yang di daerah A ini berkurang, alias karena udah memuai tadi berkurang, dan daerah yang kurang tekanannya ini itu disebut daerah bertekanan minimum. Nah, minimum berarti dikit gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, gimana udaranya gitu? Udaranya yang memuai tadi, yang dari A ini turun ke daerah B sama ke daerah C. Yang bisa teman-teman lihat di sini. Sehingga tekanan udara yang ada di wilayah daerah B sama C itu bertambah. Yang tadinya awalnya nggak ada, dia bertambah gitu. Bertambah yang disebut dengan daerah bertekanan maksimum. Gitu. Nah, yang tadi A itu minimum, yang B maksimum nih. Nah, terus gimana gitu? Aku kasih tahu dulu kalau misalnya udara itu, yang namanya udara nih, itu dia selalu bergerak dari daerah yang bertekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum, gitu. Jadi ini satu kasusnya gitu. Kenapa perbedaan suhu dan sudut datang sinar matahari itu mempengaruhi tekanan udara gitu. Oke. Ada yang bingung nggak? Ada yang masih bingung nggak? Nanti kita belajar soal udara atau angin ini ya. Oke, udah paham. Oke, bagus. Jangan dilupain nih kalau udah paham. Kita next ke sorry. Kita next ke kelembapan udara. Nah, kelembapan udara itu apa? Kelembapan udara itu kandungan uap air yang ada di udara. Gitu. Jadi yang tadi udah aku jelasin juga soal uap air itu artinya adalah kelembapan. Nah, alat untuk mengukur kelembapan udara itu ada hygrometer sama hygrograph. Jadi ingat aja hygro itu kelembapan udara gitu. Nah, dari mana sih asal uap air ini gitu? Ya dari sungai, danau, rawa, air tanah atau laut yang menguap gitu. Karena kenapa menguap? Karena ya disinari matahari gitu. Tadi kan uap air itu. Nah, dari sini tuh uap air bersifat menyerap panas sehingga makin banyak uap air, makin lembab udaranya gitu. Dan makin rendah suhunya. Jadi kalau misalnya kayak Indonesia tuh kan lembab kan. Bisa teman-teman rasain sendirilah kalau misalnya apalagi kita wilayah kepulauan, banyak sungai, banyak danau, banyak rawa, banyak laut gitu kan. Ya pasti itu apalagi dengan bantuan penyinaran matahari yang setiap tahun. Jadi wilayah Indonesia itu suhunya tuh nggak tinggi-tinggi amat, nggak rendah-rendah amat, tropis gitu. Karena kita lembab, kita banyak uap air gitu, makin rendah suhunya gitu. Tapi nggak dingin banget juga, nggak salju gitu, nggak. Nah, kelembapan udara di Indonesia ini juga nih, termasuk dalam kategori tinggi kan. Nah, ada macam-macam kelembapan udara nih, yang perlu teman-teman ketahui, karena di sini sebetulnya ada perhitungannya. Yang pertama, kelembapan mutlak atau absolut. Nah, jadi setiap jumlah uap air dalam 1 meter kubik udara itu namanya kelembapan absolut gitu. Jadi dalam 1 meter kubik udara ini kok gini ya, jumlah uap airnya tuh ada di 1 meter kubik udara gitu. Nah, yang kedua ada kelembapan maksimum, yaitu
jumlah uap air maksimum pada suhu tertentu. Dan yang ketiga ada kelembapan nisbi atau kelembapan relatif, yaitu perbandingan nih. Perbandingan antara kedua kelembapan sebelumnya. Kelembapan maksimum sama mutlak gitu. Karena jumlah uap air dalam 1 meter kubik ya, dengan jumlah uap air maksimum pada suhu tertentu yang dinyatakan dalam persen. Kalau misalnya ada soal tentang mencari kelembapan nisbi atau relatif, ya udah tinggal dibandingin terus dikali 100 gitu, 100%. Kelembapan mutlaknya berapa di soal, terus kelembapan maksimumnya berapa. Dibagi dikali 100% gitu. Oke, dari kelembapan sendiri ada yang masih bingung nggak nih? Teman-teman bisa langsung tanya nih. Ada yang masih bingung nggak? Ayo nih, ada yang mau mic nih. Apa udah aman nih? Coba Keisha udah paham belum nih? Nanti bakal ada kuisnya loh teman-teman. Oke, aku lanjut ya, karena kalau kayaknya udah paham nih. Udah kok, oke, mantap. Kita ke unsur yang lain. Oke, ada curah hujan. Nah, sorry ini nggak kelihatan. Kecil banget lagi. Oke, curah hujan. Apa sih yang dimaksud dengan curah hujan? Ya udah, curah hujan ini gampang. Banyaknya air hujan yang jatuh. Baik cair maupun padat, berupa hujan air, hujan salju, atau hujan es. Nah, alat pengukur curah hujan itu ada pluviometer atau ombrometer dengan menggunakan satuan milimeter atau sentimeter. Kayak yang bisa teman-teman dengar di BMKG atau di berita-berita. Misalnya curah hujan Jakarta sekarang 150 mm, berarti tinggi gitu kan. Nah, curah hujan harian diukur dengan menampung air hujan dengan gelas ukur yang terdapat pada alat pengukur. Jadi ada tuh kayak eksperimen-eksperimen mau tahu curah hujan itu ditampung pakai gelas ukur yang ada alat pengukur ya. Nah, garis pada peta, kalau misalnya kita ngomongin peta nih, garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki curah hujan yang sama itu disebut isohyet. Gitu. Ini biasanya ada juga di tryout aku suka lihat kemarin gitu. Nah, ada juga nih dari curah hujan ini jenis-jenis hujan nih, karena hujan nggak cuma satu ya jenisnya. Kalau di wilayah Indonesia sendiri gitu. Yang pertama itu ada hujan konveksi atau zenital atau ekuatorial. Jadi nama-nama ini sebetulnya sama aja, dan kadang kalau misalnya pembuat soal itu ngide gitu, mereka pengen tahu pengetahuan kita aja kalau misalnya hujan konveksi itu sama gak sih sama kayak hujan zenital atau hujan ekuatorial. Sama aja, intinya sama namanya, karena namanya sama. Ekuatorial yang paling gampang diingat, berarti hujan yang terjadi di daerah ekuator gitu aja. Daerah ekuator berarti 0 derajat ya, kayak Indonesia gitu. Nah, hujan ini tuh terjadi karena udara panas yang mengandung uap air tadi bergerak konveksi. Konveksi berarti bergeraknya vertikal, lalu berkondensasi menjadi awan dan jatuh sebagai hujan di daerah tropis alias Indonesia. Karena tadi kita sebut hujan ekuatorial ya, di garis ekuator. Nah, di Indonesia ini terjadi nih sepanjang tahun, terutama di musim kemarau dan pancaroba. Pancaroba berarti musim kemarau dan hujan, peralihan
peralihan musim kemarau sama hujan. Aduh, sorry. Oke, sorry. Kita ini dulu. Ada di musim peralihan. Kok nggak bisa? Peralihan kemarau dan hujan. Nah, ciri-ciri hujan konveksi atau hujan ekuatorial ini itu dia pasti deras di musim kemarau dan membentuk awan cumulonimbus. Nah, kalau teman-teman pernah nonton kartun Up yang awan hitam terus besar bergumpal-gumpal, itu namanya awan cumulonimbus. Jadi mengakibatkan hujan lebat, tetapi nggak lama ya, singkat waktunya, tapi ada terjadi juga sama angin kencang. Dan dia biasanya nyebabin banjir gitu. Dan kalau ngomongin banjir, ada di subbab hidrosfer ya. Hidrosfer. Karena kalau misalnya ngomongin banjir, itu tergantung daerah aliran sungainya atau dasnya. Gitu. Nah, yang kedua ada hujan orografis atau hujan yang naik di pegunungan. Nah, hujan ini terjadi karena udara mengandung uap air yang tadi dipaksa naik ke pegunungan. Nah, jadi bukan teman-teman aja nih yang bisa naik ke pegunungan, tapi uap air juga bisa karena dorongan angin. Nah, lalu dia berkondensasi, biasa menjadi awan, dan jatuh sebagai hujan, tapi di lereng pegunungan. Yang membedakan sama hujan yang lain, hujan orografis itu hujan pegunungan yang jatuhnya di lereng pegunungan yang pertama gitu. Nanti ada gambarnya aku kasih tahu. Dan udara yang sudah kosong tadi, dia itu terus bergerak karena angin tadi, terus bergerak ke atas, lalu menuruni lereng berikutnya, membentuk angin terjun yang kering dan panas. Jadi ketika uap air yang di sini awan misalnya, dia tuh udah hujan, tapi hujannya di lereng gunung. Nah, tapi uap airnya itu yang udah kosong tetap misalnya awannya itu tetap ada dan didorong sama angin, tapi uap airnya itu udah kosong. Jadi ketika dia jatuh di pegunungan itu sifatnya itu kering dan juga panas gitu. Nah, daerah yang dilalui angin terjun disebut daerah bayangan hujan. Nanti ada gambarnya nih, aku kasih tahu. Nah, yang ketiga itu ada hujan frontal. Ini tulisannya nggak kelihatan ya, aku gedein dulu deh. Biar kelihatan tulisannya. Nah, oke, begini kelihatan lah ya. Oke. Hujan frontal yaitu hujan yang terjadi karena pertemuan massa udara panas dan juga massa udara dingin di lintang sedang, artinya di lintang 40 sampai 60 derajat. Berarti bukan di Indonesia ya. Kalau ini hujan frontal nggak ada di Indonesia nih. Karena Indonesia lintangnya lintang rendah. Tuh, jadi cuma ada 2 tipe hujan kalau di Indonesia. Nah, ya karena ada pertemuan massa udara panas dan udara dingin gitu di lintang sedang itu. Daerah pertemuannya itu disebut front. Jadi ada front yang mempertemukan massa udara panas dan juga massa udara dingin. Jadi massa udara panas bergerak naik lalu berkondensasi kayak biasa membentuk awan terus jatuh. Nah, dari sini ada gambar-gambaran nih biar yang tadi yang aku bilang hujan orografi membentuk uap air terus dia berkondensasi biasa membentuk awan.
Terus dia jatuh hujannya karena awannya udah berat gitu, jatuh di lereng-lereng pegunungan. Ini curah hujannya tinggi ya, 1.000 sampai 3.750 mm. Dan ketika dia udah sampai di daerah bayangan hujan, itu lama-lama makin dikit nih curah hujannya. Lihat teman-teman kan di sini misalnya dari 3.750 drop nih ke 1.205 mm. Berarti uap tadi yang udah penuh banget itu hujan deras di lereng pegunungannya gitu. Ketika udah mulai turun, ya udah curah hujan berkurang gitu, dan itu suhunya tuh udah mulai tinggi lagi gitu, terus udah mulai naik. Jadi kalau misalnya teman-teman wondering kenapa Bogor sering hujan, ya karena Bogor tuh ada di daerah-daerah lereng pegunungan gitu. Dia selalu hujan dan tiba-tiba hujan deras gitu, dan tapi sebentar karena itu. Dan daerah bayangan hujannya ya di sekitar Bogor gitu. Dan yang tadi ada hujan ekuatorial atau hujan zenital. Nah, kayak biasa itu ada sinar matahari, terus dia berkondensasi menjadi uap air dulu, berkondensasi menjadi awan, terus dia ya udah hujan gitu di daerah ekuator, alias di daerah kita, di daerah Indonesia. Nah, yang tadi frontal, ini ada hujan frontal itu ketika masa udara panas dia naik, terus juga berbarengan sama masa udara dingin yang turun, dan dia bertemu di daerah front ini, berkondensasi membentuk awan, dan dia jatuh menjadi hujan frontal gitu. Oke, dari curah hujan ini ada yang mau teman-teman tanyain nggak? Atau udah jelas nih? Lihat. Ada jenis hujan apa lagi? Kalau misalnya di UTBK, di SIMAK, di UTUL itu paling ya udah sekitar hujan, sekitar hujan zenital, hujan frontal atau hujan orografis aja sih, karena yang sering-sering keluar aja ya gitu. Kalau mau belajar hujan yang lain, masuk geografi gitu. Oke. Jadi aku mau jelasin dulu pola curah hujan yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di slide sini, curah hujan rata-rata kita itu 2.000 mm per tahun. Itu lumayan banyak ya, dan ya emang kita hujan sih, hujan terus gitu. Karena penyiraman matahari juga setiap tahun, dan udah ada polanya juga gitu. Dan disebabkan karena ya Indonesia negara kepulauan dan berada di wilayah ekuator. Nah, pantai barat di Indonesia itu alias Sumatera, pantai barat Sumatera, itu curah hujannya bakalan lebih besar dibandingkan dengan pantai timur. Kenapa? Karena tadi aku belum jelasin angin ya, karena ini ada benang merahnya sama angin. Kalau teman-teman masih ingat angin muson barat, angin muson timur, nah itu. Nah, yang ketiga itu wilayah bagian barat, curah hujannya lebih besar ya, dan makin ke timur curah hujannya makin kecil, karena hujan itu datangnya itu awalnya dari barat dulu nih, karena yang tadi ada angin muson barat, dia mulai datang dari Sumatera, terus ke Kalimantan, terus ke Jawa, baru ke timur-timur ya gitu. Jadi karena dia udah hujan duluan di Sumatera atau di pantai barat Sumatera, dia deras sampai ke Sulawesi, Flores, sana-sana itu udah mulai sedikit curah hujannya gitu. Nah, ada juga nih curah hujan lokal bertambah seiring pertambahan ketinggian tadi. Kalau misalnya di lereng-lereng pegunungan, curah hujannya bakalan lebih banyak daripada daerah bayangan hujan.
Nah, curah hujan maksimum bergeser dari barat ke timur. Jadi ketika bulan November, curah hujan itu terbanyak di pantai barat Sumatera nih, bulan-bulan ini. Jadi karena ada angin muson juga, bulan November itu curah hujannya terbanyak di daerah Sumatera dan pantai barat Sumatera dan Bengkulu. Di bawah Sumatera Barat ya. Nah, habis itu bulan Desember curah hujan itu terbanyak di Lampung. Udah mulai ke bawah nih. Bandar Lampung, terus ke Banten, terus sampai ke Bangka. Nah, ya benar. Jadi dia arahnya tuh bentuknya kayak dari kiri dulu terus ke kanan gitu. Nah, ketika Januari udah mulai nih curah hujan terbanyak di wilayah Pantura, terus ke Bali, bergeser ke kanan lagi ke NTB, terus ke NTT gitu. Nah, ketika bulan Mei masuklah ke curah hujan yang paling banyak itu di Sulawesi sama sampai Maluku. Pokoknya udah sampai ke timur lah ya, gitu. Nah, pada musim hujan tuh paling banyak yang kayak tadi aku bilang di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa gitu. Nah, kalau misalnya kemarau, musim kemarau tuh bulan April Mei kan ya, itu dia jatuh bukan di Sumatera atau di Kalimantan atau di Jawa nih, tapi dia jatuhnya di Maluku dan Sulawesi gitu. Jadi ada perbedaan walaupun kita negara kesatuan, tapi setiap wilayah itu pola hujannya itu beda karena karena angin, karena terus ketinggian tempat, terus juga suhu udaranya gitu. Nah, saat pancaroba atau pada saat peralihan dari musim kemarau ke hujan, itu hujan jatuh tuh di daerah rawa yang luas gitu. Misalnya di pedalaman Bandung, terus di Purwokerto sama di Malang gitu. Oke. Next. Oke, yang keberapa sih ini ya? Pokoknya selanjutnya ada angin. Jadi angin ini paling krusial juga untuk di materi unsur-unsur pelengkap cuaca dan iklim ini. Kenapa? Karena kita definisiin dulu, angin itu terjadi karena adanya gerakan udara. Gitu. Jadi udara itu bergerak, dia mobile juga ya, dia bergerak gitu. Dan gerakan udara itu terjadi karena yang tadi perbedaan tekanan udara dan juga akibat dari pemanasan sinar matahari. Di setiap wilayah kan pasti beda kan. Nah, gerakan udara ini yang tadi udah aku bilang, yang teman-teman harus ingat juga kalau gerakan udara itu dia bergerak dari tekanan maksimum ke tekanan minimum. Gitu. Dari tekanan minimum ke tekanan maksimum gitu. Nah, bisa dilihat dari gambar ini yang tadi aku jelasin di awal, kalau misalnya ada sinar matahari dengan sudut 90 derajat, artinya suhunya tinggi kan. Suhunya tinggi di daerah bertekanan ini, jadi menjadikan tekanannya minimum karena udaranya memuai. Karena udara memuai, lalu dia bergerak karena angin, tadi ya, karena angin, ke tekanan udara yang maksimum. Jadi daerah sini tuh tekanan udaranya menjadi maksimum. Lalu dia bergerak lagi. Pokoknya udara itu selalu mengisi ruang-ruang yang kosong. Jadi dia mencari-cari nih mana nih tekanan udara yang minimum. Ya udah, dia digerakkan oleh angin menuju ke tekanan udara yang minimum. Gitu. Pokoknya ingat aja udara itu selalu mengisi tempat yang kosong. Oke. Dari sini ada yang namanya macam-macam angin ya. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat di
slide PPT ini, ada yang bisa jelasin gak nih? Atau udah ngerti nih? Atau belum ngerti? Jadi di sini ada bumi ya. Nah, jadi setiap pergerakannya itu beda, menghasilkan angin yang beda gitu. Kalau misalnya daerah yang pertama dulu deh nih, daerah angin tetap ya. Kenapa disebut angin tetap? Jadi setiap tahunnya atau setiap harinya gitu, angin ini bergerak tetap kemana gitu. Jadi yang tadi udah aku bilang dari daerah tropis misalnya, daerah tropis ini terkena sinar matahari yang paling banyak kan. Nah, karena ini daerah ekuator atau 0 derajat. Jadi tuh kalau teman-teman harus punya gambaran dulu ya. Misalnya aku bawa global lagi. Kalau misalnya Indonesia kan di ekuator ya. Di ekuator alias di lintang 0 derajat. Dan pergerakan matahari itu dia tuh nggak jauh-jauh gitu. Maksudnya kayak kenapa bisa Indonesia tuh selalu mendapatkan sinar matahari karena ya pergerakan mataharinya tuh di situ-situ aja. Jadi misalnya kita berotasi dan berevolusi gitu. Nah, jadi matahari itu selalu kenanya tuh di daerah yang apa ya, di 0 derajat itu. Jadi kayak dia bergerak tapi enggak yang begini geraknya gitu. Jadi kenapanya selalu dapat sinar matahari ya karena itu gitu. Karena pergerakan matahari yang dari apa ya? Karena rotasi bumi juga gitu. Ya, bumi kan enggak, kemiringan bumi kan enggak 0 derajat ya. Maksudnya kayak enggak lurus banget karena kemiringannya itu berapa ya? Aku lupa. Tapi dia miring pasti kayak gini kan. Karena teman-teman bisa lihat kalau di global itu pasti bentuknya miring, enggak lurus gitu. Jadi sudutnya mataharinya itu bumi itu dapetnya ya udah di sekitaran setiap tahunnya kena matahari itu sekitaran 0 derajat aja gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di Eropa atau di daerah-daerah lintang tinggi tetap dapat sinar matahari tapi lama banget gitu. Dibagi musimnya. Misalnya musim dingin itu berapa bulan kan, terus musim panas berapa bulan gitu. Jadi nggak kayak Indonesia yang punya penyinaran matahari yang tetap gitu, atau di wilayah tropis lainnya gitu. Ya, kemiringan bumi 23,5 derajat, makanya itu dari kemiringan itu sendiri menguntungkan wilayah yang ada di ekuator untuk selalu dapat sinar matahari gitu. Jadi bisa teman-teman bayangin sih, kalau udah bisa kebayang kayak gitu, gampang tentuin pergerakan angin dan lain-lain. Misalnya dari sini deh aku jelasin. Di daerah tropis selalu bertekanan minimum karena dapat penyinaran matahari, lalu ada angin yang bergerak gitu. Massa udaranya dia bergerak ke samping atau horizontal. Jadi angin timur pertama nih, angin timur yang dari sebelah polar atau kutub utara, dia itu selalu bergerak ke subpolar alias di lintang 40 derajatan. Di angin timur dari polar ke subpolar. Kutub polar selatan atau utara ya, dia itu bersifat maksimum nih. Pokoknya kan tadi kan udah aku jelasin juga, udara itu selalu mengisi ruang-ruang kosong. Selalu bergerak dari tekanan maksimum ke minimum. Kalau teman-teman udah ngunci kalimat ini, teman-teman bisa gampang nih nentuinnya. Jadi dari polar ke subpolar, ya dari maksimum ke minimum. Kalau misalnya angin barat, yaitu ada di daerah subtropis, itu dia bergeraknya ke polar, dia naik ke atas. Nih, dari subtropis dia naik ke atas, angin barat nih, ke daerah subpolar yang minus tekanannya. Gitu.
Nah, kalau angin pasat, kalau misalnya angin pasat di belahan bumi utara tuh namanya angin pasat timur laut, kalau di belahan bumi selatan namanya angin pasat tenggara. Nah, angin pasat timur laut yang di bumi utara itu dia bergerak dari subtropis. Nih ya, subtropis ke subpolar nih naik. Subtropis ke subpolar. Nah, kalau misalnya angin pasat yang tenggara, yang belahan bumi selatan itu dia dari subtropis ke tropis. Subtropis yang ini ke tropis gitu. Itu guys. Jadi teman-teman harus ingat juga kalau misalnya kenapa angin itu selalu bergeraknya ke arah kiri ya ini. Karena ada yang namanya hukum Base-Belot ya. Hukum Base-Belot. Hukum Base-Belot. Nah, karena ya rotasi bumi gitu. Rotasi bumi kan searah jarum jam, tapi ketika angin itu bergerak berarti dia berlawanan arah gitu dari rotasi buminya. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau complicated banget nih, susah diingatnya gitu. Ada yang mau nanya aja nih. Oke. Paham. Oke, pinter, paham. Jadi harus diingat ya, kalau misalnya angin tetap itu ada angin timur, angin barat, sama angin pasat. Dan pergerakannya itu kayak gini gitu. Angin timur dari polar ke subpolar, angin barat itu dari subtropis ke subpolar, angin pasat dari belahan bumi utara atau selatan itu dari subtropis ke tropis gitu. Itu angin tetap. Dan juga yang kedua nih, ada angin tidak tetap. Nah, oke, angin yang tidak tetap itu ada apa aja? Kalau misalnya angin yang tidak tetap itu berarti angin yang arah tiupannya itu berubah-ubah ya. Ini angin tidak tetap. Aku kasih angin tidak tetap. Berarti ya arah tiupannya berubah-ubah dan periodik gitu ya. Atau ini bisa disebut angin lokal sih. Kalau di soal-soal dibedain namanya ya kayak angin tidak tetap tuh apa, itu angin lokal gitu. Nah, ada apa aja di angin tidak tetap ini? Ada angin lembah. Nah, di sini bisa teman-teman lihat kalau misalnya angin lembah itu terjadi di lembah pegunungan ya. Jadi ketika siang hari puncak gunung itu lebih cepat panas ya. Namanya siang hari di puncak gunung gitu kan. Dia suhunya agak lebih tinggi karena sudut sinar mataharinya 90 derajat dan kalau misalnya di lembahnya alias di bawahnya itu suhunya lebih rendah karena tekanan udaranya itu minimum gitu. Tekanan udaranya maksimum. Nah, kalau misalnya dia yang tadi awal udah aku jelasin kalau misalnya udara itu selalu mengisi ruang kosong alias dari tekanan udara maksimum ke tekanan udara minimum. Jadi angin ada di bawah ini alias angin lembah itu dia bergerak mengisi daerah yang bertekanan minimum alias di puncak gunungnya. Makanya disebut angin lembah. Jadi dia bergerak ke daerah bertekanan minimum alias puncak gunung. Nah, udara yang bergerak dari lembah ini disebut dengan angin lembah kan. Nah, angin lembah ini tuh nggak stabil, teman-teman. Karena dia melewati lereng. Bisa teman-teman lihat juga ya, kalau lereng pegunungan itu nggak datar kan.
topografinya tuh atau reliefnya itu berkelok-kelok gini lah ya, nggak selalu datar, makanya dia tuh nggak stabil gitu anginnya. Jadi kalau misalnya ada pesawat yang lewati lembah atau pegunungan tuh perlu mesti hati-hati atau ekstra atau enggak, jangan sampai lewat situlah ya, karena bisa apa ya, berbahaya gitu, karena ya dari topografinya sendiri pegunungan tuh nggak datar gitu, jadi dia pasti bakalan nggak stabil gitu. Nah, kalau misalnya terbaliknya nih, malam hari itu ada angin gunung, kebalikannya dari angin lembah. Kalau misalnya malam hari ya pasti puncak gunung tuh bakalan lebih dingin dong, bakalan lebih rendah suhunya karena nggak ada matahari gitu, gampangnya gitu. Dan lembah kenapa bukan panas sih, dia lebih kayak tekanan udaranya tuh minimum, karena yang di daerah sini tuh, di daerah pegunungan ini, di puncaknya itu tekanan udaranya maksimum karena suhunya rendah gitu. Nah, akibatnya udara bergerak nih dari puncak gunung ke lembah nih, angin gunung namanya gitu. Jadi sifatnya dingin, terus makin dingin tuh bahkan sampai bisa ngebekuin tanaman gitu. Karena ya coba aja teman-teman naik gunung pas malam-malam, itu dingin banget kan, karena ya nggak ada sinar matahari dan tekanannya tuh juga tinggi gitu. Oke, dari udah angin lembah, angin gunung, kita ke angin laut nih. Nah, angin laut di sini tuh kalau misalnya pada siang hari, daratan tuh kan bakalan lebih cepat panas kan ya, karena ya tadi ada sinar matahari, terus juga kalau di daratan itu lebih cepat panas. Kenapa? Karena dia kontak langsung gitu, sinar konveksi ya gitu, dia horizontal. Nah, sehingga suhunya tinggi, terus tekanannya minimum. Nah, dari situ bakalan diisi angin nih, kan angin kan nyari tempat kosong, mana nih kosong gitu kan, mana nih daerah minimum gitu. Jadi dari laut tadi, laut yang punya tekanan udara yang maksimum, dia ada angin laut nih yang bergerak gitu ke dari laut ke daratan, yang disebut angin laut, yang biasanya digunakan sama para nelayan ya, kalau gampangnya tuh yang teman-teman lihat di textbook gitu. Kalau misalnya nelayan itu pasti pulang siang hari gitu, karena dibawa sama angin laut gitu, dimanfaatkan ya. Oke, ada tanya nih. Oh ya, Kak, mau tanya. Aku masih nggak paham sama angin lembah. Kenapa pesawat udara ringan yang melintas pada siang hari berbahaya ya? Udara ringan yang melintas pada siang hari berbahaya. Oke, aku jelasin lagi angin lembah nih. Kenapa berbahaya? Karena kita harus tahu dulu topografi atau relief dari pegunungan. Pegunungan nggak rata kan kayak daratan. Pegunungan tuh ada apanya ya? Kayak karena beberapa kasus ya, kalau misalnya apa ya namanya, bentang alam ataupun bentang buatan itu memengaruhi cara bergerak angin gitu. Misalnya aja kayak gunung ini gitu. Pegunungan itu pasti nggak rata dong reliefnya atau topografinya gitu. Ya angin kan fleksibel gitu kan, dan dia selalu mencari daerah yang minimum gitu. Dia pasti bakalan ngerebut tuh daerah minimum. Gue pengen di situ, gue pengen di situ gitu. Nah, makanya jadi nggak stabil, mengakibatkan angin itu nggak stabil. Dan itu bakalan mengganggu pesawat udara kalau misalnya emang yang lewat-lewat daerah-daerah pegunungan gitu. Kayak Pegunungan Salak gitu misalnya. Itu kan nggak ini kan, dan pernah ada kasus juga kan. Nah, kalau misalnya di siang hari itu ada angin lembah tuh. Nah, kita nggak boleh punya pikiran angin doang gitu kan, kok bisa nyebabin kecelakaan gitu, karena ya emang sejujurnya itu kekuatannya angin lembah gitu. Jadi angin kan juga bisa diukur kan kecepatannya berapa. Nah makanya
hal itu mungkin aja berbahaya kalau misalnya ada pesawat-pesawat yang ringan tuh melintasi di siang hari gitu. Tuh, karena balik lagi ke topografi pegunungan yang nggak rata itu. Gitu, Rahma. Udah dimengerti. Oke. Aku lanjut nih ke angin darat. Nah, angin darat itu, oke, paham. Oke, bagus. Angin darat tuh kebalikan angin laut tadi. Kalau misalnya di malam hari, ya pasti daratan lebih dingin karena nggak ada sinar matahari dan suhu udara lebih rendah dari biasanya. Dan itu pasti tekanan udaranya tuh maksimum karena udara nggak ada yang memuai karena nggak ada sinar matahari gampangnya gitu. Nah dari situ laut dia bertekanan minimum. Nah kalau kalian wondering ya bertanya-tanya kenapa laut bisa panas bisa dingin gini. Jadi cara kerja laut tuh kalau misalnya siang hari laut itu air itu kan menyerap sinar matahari ya. Makanya kalau dia siang-siang tuh nggak apa ya kayak nggak panas gitu maksudnya kayak dia tuh suhunya tuh rendah gitu jadi perlahan sih kalau air tuh menyerapnya perlahan sinar matahari jadi kalau misalnya siang itu yang di angin laut tadi itu makanya tekanannya maksimum karena air itu menyerap sinar matahari kan gitu nah kalau malam dia itu bukan panas sih sebetulnya kayak anget gitu anget jadi bukan dingin ya nggak dingin juga tapi nggak panas juga tapi anget makanya tekanan udaranya tuh rendah gitu gitu nah jadi ketika tekanan udaranya minimum dia dapat apa namanya angin dari darat yang tekanannya maksimum gitu karena sifat air tadi yang menyerap sinar matahari makanya jadi kayak gini gitu karena laut tuh menyesuaikan sih suhunya sesuai sama nyerapnya itu gitu karena air aku tekanin lagi air itu menyerap sinar matahari gitu. Jadi gampangnya gitu sih kalau misalnya mau di luar kepala angin darat angin laut gitu ya gampang tinggal tahu konsep awal udara aja bergerak dari maksimum ke minimum itu udah bisa teman-teman pegang tuh angin lembah, angin gunung, angin laut atau angin darat sekalipun gitu. Bedanya cuma tempat aja. Oke, kita lanjut. Ini ada yang bertanya lagi gak nih? Dari angin lembah, gunung, laut, ataupun darat? Oke, kalau nggak ada ya, kita lanjutin dulu nih, biar nggak kemalaman. Ada angin muson yang teman-teman bisa lihat di sini dan sering banget dengar dan sering banget keluar juga. Ada angin muson barat, ada angin muson timur. Yang tadi di awal aku jelasin kalau misalnya angin muson barat itu dia hujan dan angin muson timur itu kemarau gitu. Oke, kenapa bisa ada angin muson? Karena pengaruh gerak semu matahari akibat revolusi bumi dengan sumbu miring 66,55 derajat terhadap bidang ekliptikanya gitu. Jadi ya bisa aku bawa lagi globe-nya kalau misalnya bumi itu berevolusi dan berotasi gitu. Tapi dia nggak lurus gitu aja gitu. Ada kemiringannya terhadap bidang ekliptikanya. Nah, ini mengakibatkan panas matahari itu hanya mengenai kawasan GBU sama GBS atau Tropic of Cancer dan Tropic of Capricorn. Jadi mana sih wilayah GBU, mana sih wilayah GBS? Nah ini ada gambarnya. Kalau teman-teman bisa wondering lagi, ini adalah lintang utara atau garis bujur utara GBU tuh garis bujur utara. Garis balik utara sama garis balik selatan kalau GBS.
Nah, bahasa Inggrisnya ini Tropic of Cancer sama Tropic of Capricorn. Ketika bulan Maret dan September deh, itu matahari ada di garis ekuator. Nah, di garis 0 derajat. Nah, itu yang artinya tuh dia posisi matahari itu berada di equinox, alias equinox itu maksudnya itu adalah matahari ada di garis ekuator. Equinox gitu. Posisi matahari ada di garis ekuator. Nah, ketika bulan April misalnya, Mei, itu dia udah mulai naik karena kita berevolusi kan. Buminya berevolusi. Bulan April, bulan Mei itu dia mataharinya agak sedikit naik mulai sampai Juni ada di tepat di atas tepat di atas Indonesia, alias di garis balik utara. Mataharinya ada di garis balik utara, yang artinya dia itu bakalan terang di daerah utara, dan selatan itu bakalan gelap gitu, karena ya mataharinya ada di garis balik utara gitu. Nah, ketika Juli, Agustus, September, Oktober dia udah mulai bergeser lagi, udah mau ke selatan gitu. Oktober, November, Desember nih. Desember ada di mataharinya tuh posisinya ada di garis balik selatan. Jadi daerah utara itu gelap, terus daerah selatan tuh terang gitu. Jadi lebih ke musim kemarau atau musim panas. Ketika di utara, misalnya di Eropa, di Rusia, atau di mana di garis balik utara itu dia bakal musim dingin gitu. Nah, makanya ada perbedaan kan kalau misalnya musim dingin di Australia. Australia kan letaknya di bagian bumi selatan kan. Dia musim dinginnya tuh beda sama di Eropa gitu. Karena gerakan posisi mataharinya beda setiap belahan bumi gitu. Dan bisa dilihat juga ketika Januari, Februari, Maret ya, dia mulai naik lagi ke garis balik utara gitu, atau di ekuator ya, di equinox ini, tepat di Indonesia mataharinya gitu. Jadi dari gambar ini mengakibatkan angin muson. Kalau misalnya angin muson barat itu menghasilkan hujan, dan kalau misalnya angin muson timur itu kemarau gitu. Kenapa bisa menghasilkan hujan ya? Karena dia angin muson barat tuh datangnya kan dari wilayah Asia ya. Asia, terus ke Indonesia, terus ke Australia. Yang dimana Asia itu punya banyak perairan laut gitu kan. Dia membawa uap air yang banyak, sehingga dia ketika jatuh hujan di Indonesia, itu mulai dari sebelah barat dulu kan, tadi aku bilang pantai barat, terus mulai ke kanan, udah mulai sedikit ke kanan ketika ke Nusa Tenggara, Flores, Maluku itu udah mulai dikit, dan sampai ke Australia itu udah kering gitu. Nah, ketika angin muson timur itu kemarau. Kenapa? Karena dia cuma membawa uap air yang sedikit. Karena kita tahu ya, daratan atau bentang alam Australia itu kebanyakan bukan pasir, apa sih namanya? Savana, tapi yang kering gitulah ya. Jadi nggak banyak mengandung uap air. Gitu. Oke. Nah, dari angin muson barat timur udah ada jelaskan ya nih? Atau masih ada yang bertanya nggak? Oke, aku lanjut aja deh ya, biar cepat. Nah, terus juga ada angin fon. Angin fon itu disebut dengan angin jatuh atau angin terjun karena angin ini terjadi karena angin yang mengandung uap air mendaki lereng gunung, lalu berkondensasi menjadi awan, terus dia presipitasi jatuh sebagai hujan orografis. Nah, jadi yang tadi aku udah jelasin juga, hujan orografis. Oke. Hujan orografis itu karena disebabkan oleh angin fon. Gitu. Nah,
dari sini angin yang sudah kering terus bergerak, nih angin jatuh nih yang tadi, menuruni lereng, tapi cepet gitu gerakannya. Nah, makin turun, makin panas nih, juga bisa menyebabkan merusaknya tanaman gitu, dan kekeringan lahan. Apabila angin yang turun lebih panas daripada daerah yang didatanginya, itu disebut dengan angin jatuh atau angin fon. Nah, kalau yang tadi udah jelas nih soal hujan orografis, yang dari suhu normal 27 derajat Celcius, ketika naik ke pegunungan itu bakalan rendah suhunya. Dia membawa uap air berkondensasi, terus jatuh sebagai hujan orografis. Nah, ketika dia udah turun, itu suhunya berubah drastis nih. Dari 8 derajat nih ke 25 derajat nih. Itu udah naik kan, apa namanya, kayak udah lumayan nggak dingin dan nggak panas juga, tapi dia udah panas gitu. Jadi ketika ada angin fon ini ke daerah yang lebih panas, itu bakalan jadi angin jatuh atau angin fon. Nah, ini gambar angin siklon sih. Kalau misalnya penjelasan angin siklon, bisa teman-teman lihat di sini nih. Ini gambar ya. Jadi kalau misalnya siklon itu sendiri sebetulnya nggak ada di lintang kita alias lintang 0 derajat sampai 23 derajat itu Indonesia alias ya. Biasanya kalau siklon ini ada di wilayah lintang tinggi, dia 40 sampai 60 derajat gitu. Biasa kayak ada di Amerika, terus di Eropa gitu kan. Nah, tiap-tiap wilayah itu beda-beda nih, kayak ada typhoon, tornado, terus hurricane gitu. Nah, kalau misalnya angin siklon itu setiap belahan itu beda ya namanya. Kalau misalnya belahan utara, itu dia siklonnya itu berlawanan sama arah jarum jam. Kenapa? Karena ya tadi udara itu selalu mengisi ruang-ruang kosong alias bergerak dari daerah tekanan maksimum ke tekanan minimum. Jadi ketika dia berlawanan arah jarum jam kan ke kanan ya, ke kanan. Kalau misalnya ini siklon yang belahan bumi utara itu ke kiri. Jadi di luar sini tuh ada udara maksimum dan di tengah ini maksimum gitu. Jadi dia siklon memutar. Angin siklon tuh bentuknya muter ya. Jadi bedanya itu belahan bumi utara dia berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau misalnya antisiklon itu searah jarum jam. Jadi yang di dalam sini itu tekanan maksimum dan dia anginnya berhembus ke udara tekanan yang minimum. Dia mencari tekanan udara yang minimum. Jadi antisiklon namanya. Nah, kalau yang di belahan bumi selatan, kalau misalnya yang siklon, angin siklon ya, itu kebalikannya nih. Kebalikannya siklon, dia searah jarum jam. Jadi yang di luar ini adalah tekanan udara maksimum, yang di dalam adalah tekanan udara minimum. Gitu. Nah, kalau yang antisiklon, itu kebalikannya antisiklon yang di belahan bumi utara, dia itu di luar ini tekanan udara minimum, yang di dalamnya itu tekanan udara maksimum. Gitu. Jadi dia berlawanan, memutarnya ke berlawanan arah jarum jam. Sebenarnya kalau misalnya berlawanan atau searah jarum jam itu soal berputarnya aja ya. Angin siklon kan berputar begini tuh. Dia membentuk putar-putaran kayak siklon. Bedanya cuman ketika di belahan bumi utara itu searah jarum jam, kalau yang antisiklon. Kalau yang di selatan itu, yang antisiklonnya itu berlawanan arah jarum jam. Jadi mengikuti aja. Gitu. Oke. Oke, dari itu ada yang mau ditanya gak nih? Atau masih ada yang bingung soal angin, siklon, angin fon, atau angin tetap, atau angin tidak tetap nih? Aman? Oke. Agak capek ya, Bun. Oke, kita
Lanjut dulu nih. Yang terakhir ke unsur pelengkap. Unsur pelengkap cuaca dan iklim. Oke, semangat dong, semangat. Oke, yang terakhir adalah unsur pelengkap cuaca dan iklim. Lagi, yang pertama adalah intensitas penyinaran matahari. Intensitas itu berarti lamanya ya, lamanya bumi itu menerima sinar matahari. Nah, ini beda-beda nih. Intensitas penyinaran matahari di Indonesia sendiri itu 12 jam. Nah, 12 jam per hari. Maka karena dari itu suhu udaranya itu tinggi kan. Yang udah aku jelasin sebelumnya, suhu udaranya tinggi, tekanannya rendah, terus menghasilkan curah hujan yang konveksi atau zenital atau ekuatorial yang horizontal ya gitu, konveksi juga horizontal. Terus anginnya tuh bertiup tapi nggak terlalu kencang gitu. Nah, terus juga yang kedua ada awan. Nah, awan sendiri ini punya jenisnya berdasarkan ketinggian. Kalau misalnya sebetulnya kalau di SMA belajar awan itu cuma 3 sih jenisnya. Tapi kalau di kuliah tuh bakal lebih dalam lagi, bakalan banyak banget jenisnya. Dan kalau misalnya yang sering banget keluar sih 3 jenis awan ini, cirrus, stratus, sama cumulus. Nah, dari beberapa jenis awan ini dibagi lagi ke sub awannya gitu. Jadi cirrus itu merupakan jenis awan yang paling tinggi tempatnya. Dia 8 sampai 12 km. Itu dia bentuknya itu seperti apa ya? Kayak cuman gini gitu, kayak cuman tipis-tipis serat-serat gitu. Kalau lagi musim kemarau nih ya, dan biasanya banyak banget awan kan, itu bakal kelihatan nih kalau teman-teman lihat dari uh, dari rumah gitu, misalnya lihat ke atas, itu bakalan kalau lagi sinar matahari lagi nih ya, kayak lagi kemarau terus lagi terang aja, lagi awan lagi biru gitu, itu pasti banyak banget awan-awan cirrus, awan yang serabut-serabut gitu. Nah, yang kedua itu ada cumulus, sebenarnya cumulus itu 4 sampai 8 km. Cumulus itu bentuknya kayak gumpalan-gumpalan yang nyatu dan kayak digambar anak kecil gitu, dia bentuknya tuh kayak bulu domba gitu. Kalau yang dicabut gitu. Nah, ini bentuk awan bagus sih. Nah, dari yang paling dekat itu sekitar 2 km, dari 0 sampai 2 km dari tanah gitu, ground. Itu ada awan stratus. Stratus itu bentuknya tuh sebetulnya nggak cumulus, nggak cirrus, tapi dia warna, yang ngebedain tuh warna. Jadi kalau ada awan yang warnanya abu-abu, sedikit abu-abu gelap gitu, itu stratus, awan stratus. Jadi kalau misalnya udah banyak awan kayak gini itu bakalan bisa nyebabin gerimis, karena ada juga nih yang namanya nimbus, awan nimbus ini itu bisa nyebabin gerimis gitu. Karena bentuknya yang abu-abu, warnanya yang abu-abu ini, dan bentuknya tuh juga nggak cirrus, nggak cumulus juga, jadi kayak dia tipis, tapi nggak menggumpal juga gitu. Dibedainnya sama warnanya aja sih. Awan stratus sama nimbus tuh awan pas mendung ya. Iya, nggak mendung juga sih. Kadang kalau lagi panas tuh kadang juga ada di bawahnya. Kan kayak berlapis gitu, ngerti nggak? Kayak misalnya di atasnya ada cumulus. Nah, tapi di bawahnya itu, misalnya ini cumulus, tapi di bawahnya ini ada stratus, ada yang abu-abu dikit gitu. Bisa teman-teman bisa bayangin nggak sih? Kayak aku pernah soalnya beberapa kali nemuin kayak gini. Ada awan cumulus, tapi di bawahnya tuh ada menumpuk lagi stratus yang warnanya abu-abu. Nggak selalu gerimis sih, tapi kadang kalau emang mendung itu banyak banget stratusnya, dan itu bakalan gerimis dulu gitu. Nah, ini yang lebih jelas lagi gambarnya. Jadi di cirrus itu
di awan tinggi itu dibagi 3 gitu, kayak ada cirrus cumulus, cirrus stratus gitu. Bentuknya juga dia lapis-lapisan gini dan bakal kelihatan kalau misalnya lagi terang banget gitu. Nah, yang tengah, awan tengah tuh ada 2 nih. Namanya kalau misalnya awan tengah tuh teman-teman bisa ingat aja alto. Kalau misalnya lagi padus kan alto itu kan suara tengah ya. Nah, udah alto cumulus, alto stratus gitu. Nah, bentuknya udah mulai ada kumulus-kumulusnya, yaitu gumpalan-gumpalan tuh. Tapi ada juga serabutnya. Karena masih awan sedang. Yang ketinggiannya lebih tinggi daripada stratus awan rendah. Nah, pas udah ada kumulus nih, bentuknya kayak bergumpal-gumpal, terus kalau misalnya yang paling istimewa nih, awan cumulonimbus, itu dia udah gumpalan-gumpalan lebih tebal gitu. Dan kalau misalnya ini warna abu-abu, itu menandakan akan hujan deras dan disertai petir gitu. Gitu. Yang ada di film Up. Oke. Kalau udah jelas, kita lanjut. Oke. Dari situ, setelah kita mengetahui lapisan atmosfer, terus unsur-unsur dari cuaca dan iklim, nah itu menghasilkan iklim nih. Kayak iklim itu punya klasifikasinya sendiri, karena setiap wilayah kita juga beda-beda nih penyinaran mataharinya, tekanan udaranya, gitu-gitu kan, tadi udah belajar gitu. Nah, ada klasifikasi iklim menurut garis lintang yang paling gampang, karena teman-teman udah tahu nih, kalau misalnya bumi itu kan bentuknya nggak datar ya, dan dia elips gitu, nggak bulat juga, pasti dia punya garis lintang. Nah, ini bisa dibagi menurut garis lintang. Jadi ketika di kutub utara dan kutub selatan, alias di garis lintang 90 derajat, kutub utara maupun kutub selatan itu punya iklim dingin atau polar. Nah, dari iklim ini pastinya menghasilkan berbagai pokoknya berbagai perbedaan deh. Even di kutub utara atau kutub selatan pun itu beda juga hewannya gitu. Kalau kutub utara ada polar bear, kalau misalnya di kutub selatan itu ada penguin. Jadi mereka nggak pernah bersatu sebetulnya, karena beda wilayah juga gitu. Dan ada iklim sedang atau iklim subpolar, yakni di sekitar 40 derajatan lintang utara dan lintang selatan, 66,5 sampai 40 derajat ya, lintang utara maupun lintang selatan. Terus juga ada iklim subtropis, lintang 23 derajat setengah, 40 sampai 23 derajat setengah lintang utara dan lintang selatan. Lalu ada yang terakhir nih, Indonesia, yakni iklim tropis di garis ekuator atau 0 derajat atau garis khatulistiwa yang teman-teman bisa ingat lah ya gitu. Oke, kalau garis lintang gampang ya. Dan ada juga iklim pembagian dari Junghun berdasarkan ketinggian tempat dan tanaman budidaya. Ini dilakukan eksperimennya khusus di Indonesia sih. Jadi Junghun melakukan eksperimen tentang iklim berdasarkan ketinggian tempat dan tanaman budaya di Indonesia. Kalau misalnya zona panas nih, kita bisa lihat tanaman-tanamannya atau tanaman budidayanya itu beda-beda. Zona panas itu sekitar 0 meter atau biasa kita tinggal sehari-hari 0 sampai 0,100 meter. Itu dengan suhu 26 sampai 22 derajat Celcius, itu bisa ditanami kok karet, coklat, tembakau, karet, tebu, jagung, padi, kelapa. Pokoknya tanaman-tanaman yang bisa tumbuh cuma di suhu 26 derajat sampai 22 derajat gitu. Nah, naik ke atas semakin rendah suhunya, yaitu 22 derajat sampai 17 derajat nih.
600 meter sampai 1.500 meter, udah mulai dingin, itu bisa ditanami cuma kopi, kina, karet, sama teh nih. Kalau teman-teman yang biasa main ke Bandung gitu, ya itu Bandung kan udah dataran tinggi ya, pasti dia suhunya lebih rendah, cuman bisa ditanami teh, banyak kan pohon kayak kebun-kebun teh, terus karet, kopi gitu. Nah, semakin naik ke atas, suhu semakin rendah sampai 11 derajat, itu cuma bisa ditanami sayuran-sayuran, terus pinus, ada pohon pinus, ada kopi juga, ada kina juga. Nah, udah benar-benar di atas banget nih, 2.500 meter, alias 6 derajat, itu udah dingin banget kan. Itu nggak ada sama sekali tanaman, karena ya gimana ya, suhunya udah rendah banget, terus ketinggiannya tinggi, jadi susah untuk digapai juga, jadi nggak ada tanaman gitu, cuman ada lumut-lumut doang. Gitu. Oke, dari sini gampang lah ya. Kalau misalnya emang ada pertanyaan yang menjebak gitu, biasanya di tryout. Ya, teman-teman bisa ingetin suhunya aja sih. Semakin tinggi tempat, semakin rendah suhunya. Gitu. Bisa dilihat di suhunya aja. Oke, yang ini ada iklim Junghun berdasarkan rata-rata suhu dan curah hujan bulanan atau tahunan. Jadi Junghun juga melakukan eksperimen di Indonesia tentang iklim yang berdasarkan rata-rata curah hujan sama rata-rata suhu tiap bulan atau tiap tahun. Ada banyak nih sebetulnya dari A sampai M, dan ada keterangannya juga. Jadi kalau misalnya sebetulnya ini dibagi lagi sih, dibagi lagi jadi AM, AW sama AF. Sorry Kak. Ya. Itu bukannya iklim Koppen ya Kak? Junghun kan ketinggian tempat. Oh iya. Kok? Sorry. Udah. Ini dari ininya ya, dari PPT-nya, ya ampun, sering banget ya. Ini Koppen. Pantesan kok kayak beda gitu. Oke. Makasih koreksinya. Oke. Seru banget, ternyata belum diganti ya di ininya. Oke, bagus masih ingat. Jadi ini iklim Koppen berdasarkan rata-rata suhu sama curah hujan yang dibagi gitu. Banyak kan hurufnya, ada A sampai M. Kalau iklim A sendiri itu ada AM, terus AF, terus juga ada AW. Gitu. Itu menandakan iklim tropis. Terus yang B juga iklim kering itu dibagi juga jadi ada BF. Dulu aku cari catatannya dulu. Ya. Ada yang tahu kan ya teman-teman kalau misalnya gampang sih kalau misalnya digabungin ya. Kalau misalnya AM, aku sih waktu itu ngapalinnya gini. Kalau misalnya AM itu, dia ini kan masih ada hutan musim ya. Hutan musim. Nah, ini kan bisa lihat nih, M hujan cukup. Berarti kalau misalnya hutan musim itu hujannya cukup gitu. Dan ada di iklim tropis gitu. Kalau yang W itu bulan kering, kalau S itu bulan kering pada musim panas, kalau F itu selalu basah. Misalnya kalau misalnya ada AF, berarti dia tropisnya tuh basah gitu. Jadi tinggal di switch aja. Kalau misalnya iklim dingin D, itu iklim kutub. Nanti teman-teman lihat di keterangan sini. Nah, teman-teman jangan sampai kebalik sih kalau misalnya iklim Koppen sama iklim Smith-Ferguson juga. Smith-Ferguson tuh juga pakai tipe iklim A sampai H ya, tapi dia ada kategori sama quotient-nya gitu. Jadi ada perhitungan persennya.
Tuh, ini bukan iklim Junghun ya, ini iklim Smith Ferguson, sorry. Ini Ferguson. Nah, kalau yang Junghun tadi kan yang ketinggian, terus Koppen itu yang rata-rata curah hujan. Terus kalau iklim Smith Ferguson itu yang klasifikasinya ada ini, A sampai H. Kalau curah hujan di bulan keringnya itu kurang dari 60 mm, kalau misalnya bulan basah berarti dia lebih dari 100 mm alias banyak curah hujannya. Gitu. Dan perhitungannya gini ya, kalau misalnya didapat disuruh menghitung gitu, tipe iklim menurut Smith Ferguson, tinggal dirata-ratain aja jumlah rata-rata bulan kering dibagi jumlah rata-rata bulan basah dikali 100%. Kalau misalnya mendapatkan hasil 121% nih, udah dihitung, ya udah berarti masuk ke kategori ini nih, yang 100 sampai 167% alias agak kering, berarti tipe iklim E gitu. Itu ini emang harus agak dihafal sih, dari kategorinya aja, misalnya dari yang sangat basah sampai luar biasa kering gitu, dari A sampai H, dan questionnaire-nya juga nih. Itu kalau misalnya disuruh ngitung ya. Tapi aku jarang sih nemuin soal suruh ngitung iklim Smith Ferguson. Oke, udah kelar nih teman-teman. Pas banget jam udah mau 9:30 ya. Oke, ini udah malam banget sih. Tapi aku buat kuis kalau misalnya teman-teman mau ngerjain, kesepakatan teman-teman sih, karena udah malam juga. Kalau enggak ya enggak, iya ya iya gitu. Ada 10 soal. Kalau misalnya mau dikerjain sendiri di rumah, boleh sih. Oke. Gimana nih ya teman-teman? Oh ya, BTW dari Kak Mega nih, dia titip salam. Kalau misalnya dia nggak bisa ngajarin kalian hari ini karena ada acara yang nggak bisa ditinggalin, dan aku jadi nge-backup gitu. Dan dia masih di kereta katanya. Oke. Segitu aja sih dari aku. Kalau misalnya teman-teman pengen tanya-tanya ke aku, apa ya, nggak tanya-tanya pribadi soal biografi atau apapun gitu, boleh sih langsung DM ke IG aku aja. Dan kayaknya kalau misalnya PPT-nya itu dibagiin nggak sih? Kalau dibagiin ya bakal dikasih gitu, sekaligus sama kuisnya deh. Gitu. Oke, terima kasih juga udah. Oke. Makasih juga udah mau dengerin kelas pengganti dari Kak Mega yang biasanya Kak Mega ya. Ya, nanti aku kasih ke Mega kuisnya sama PPT-nya biar dia yang kasih gitu. Karena aslinya kan ini kelasnya dia, karena aku cuma gantiin aja. Sama-sama. Thank you. Oke, karena udah malam juga, aku udah menunjukkan waktu 9.25, aku akhiri. Makasih teman-teman buat